Yang kualitatif, jangan nginstal SPSS, nginstal Envivo. Beli di Shopee 100.000 ya. Kalau itu gak gratis, 50.000, 50.000. Tapi ya nggak harus, bisa manual pelan-pelan. Rencananya habis ini saya ngajari analisis data, tahap 4 itu loh, hasil itu loh. Yang kuat bagaimana, yang kuat bagaimana setelah UTS ini. Ya nanti skripsi itu punya gambaran lah minimal. Saya harus bagaimana sih ini, gitu. Bentar ya, sebentar zoomnya ini. Nyiapkan zoomnya. Sempat error ya, e-learning. Tapi kamu sudah bisa ya, upload ya. Belum saya koreksi ini, coba saya lihat nih, siapa yang belum mengumpulkan. 9 anak ya? Waduh. Berarti ada satu yang belum kumpul. Apa saya yang belum enroll? Kayaknya sudah semua ya. Yang enroll. Coba saya ceknya. Larissa mau dikoreksi duluan? Oke, nggak apa-apa. Nggak etnografi kan? Nggak. Bunuh diri kau. Nggak ini. Apa? Kemarin itu auto etnografi. Enggak. Bunuh diri lah. Auto etnografi itu biasanya dilakukan selama 3 tahun. 3 tahun. Perintahnya itu loh 3 tahun. Minimal. Auto etnografi itu. Kamu mau melakukannya? Wah, ajaib. Iya, atau lulusnya nanti nunggu 3 tahun lagi. Gitu. Kayak Mas Ibu. Kayak Saiful.
Coba saya downloadnya satu seminar. Larissa ini. Kirim, kirim. Waalaikumsalam. Nanti kamu kalau skripsi, begitu pun sulit dan sumpeknya dirimu, jangan tunjukkan sumpek itu ke temanmu ya. Ditanyain, sudah selesai, jangan sekali-kali bilang sudah, belum, masih semester satu, masih bab satu, jangan. Bilang sudah selesai. Harus harus begitu, harus begitu. Apa? Kalau kamu nanti bilangnya semester satu, masih bab satu, terus besok-besoknya kamu sudah siap ujian. Nah, kamu kan nanti memecah pertikaian, menelikung temanmu. Nah, kalau menyemangati kan oke. Udah selesai. Jangan ini ya, jangan individu juga ngerjakan itu sama teman gitu di warung kopi gitu. Seminggu sekali lah minimal ketemu sama teman dengan topik yang sama, kuan ya, misalkan ke pembimbing yang sama gitu, kumpul-kumpul gitu. Pak Larissa dulu sekarang. Lemot ya. Hmm. Jangan nanti malu lah. Pak Larissa. Nah, ini. Hmm, masih opening. Yuk, lemot ya. Hmm. Nggak usah pakai deskriptif, apa kualitatif study gitu nggak usah. Nanti redundant kamu. Redundant itu anu ya, pengulangan ya. Jadi eh, kualitatif itu sudah deskriptif sebenarnya. Sifatnya dasarnya kual itu sudah deskriptif. Jadi nggak usah bilang deskriptif gitu, hilangkan. Nah, atau semuanya hilangkan juga nggak apa-apa. Jadi students perception of using podcast to improve listening comprehension and partial verb mastery in an Indonesian EFL context gitu aja. Ya, Pak Larissa ya. Kurang EFL konteks gitu. Justru objeknya nggak ada. Ngerti tak Mbak Larissa? Kamu kok guya-guyu tok? Students' perception of using podcast to improve listening comprehension and phrasal verb mastery in an Indonesian EFL context, gitu ya. In an Indonesian EFL context. Kalau EF in EFL, kalau kamu nggak ada EFL-nya, objeknya hilang, ya. Judulmu kurang EFL. Kualitatifnya hilangkan, deskriptif itu loh hilangkan. Sekarang introduction-nya. Kamu belum install Mendeley.
Mbak Larissa, Mendelenya belum belum ya. Mm-mm. Zotero juga kamu belum. Sudah. Ya jenenge belum. Lemes aku. Soalnya kalau Mbak itu Zotero, Ennote, Mendeley itu biasanya kalau di bold gini ngeling. Nyala, maksudnya nyala. Ya, bab introduction, ingat-ingat ya teman-teman ya. Mm-mm. Soalnya kamu ini ngomongkan Indonesian ya, Indonesian learning context ya. Heeh. Oh ya, lumayan ini Mbak Larissa. Intronya lumayan. Tapi kamu kan ini ya, phrasal verb. Tahu phrasal verb itu apa? Nggak tahu. Ya kayak ini loh, pick up, breakdown, carry on, nah gitu-gitu itu loh phrasal verb itu. Mungkin kamu kasih contoh biar dosen yang nggak paham itu ada yang nggak paham. Kayak Pak Ikil ini kan bukan orang linguistik ya, orang sastra ya. Dia bisa sedikit paham. Ya, jadi phrasal verb itu tunjukkan kalau itu penting banget gitu loh. Kamu kan konteksnya phrasal verb ya. Iya, tunjukkan kalau itu tuh anu apa? Kenapa kok penelitian kamu ini kuat gitu? Kayak lamaran kerjaan. Berikan alasan kenapa saya menerima kamu di perusahaan saya gitu. Berikan alasan kenapa kamu penting ini first verb ini. Nah, gitu kan sama kan. Tapi bagus, first verb ini jarang disentuh gitu ya. Bagusnya itu. Tapi kenapa itu penting belum diomongkan. Ya sedikit aja. Selalu ada yang salah tak Pak? Iya. Iya nggak apa-apa ya gitu ya. Nanti diperbaiki sedikit-sedikit. Langsung set bener itu curiga aku. Bukan maksud aku ini ya Pak Ikul ya, enggak ya. Curiga aku, Mbak Larissa kok tiba-tiba jenius sekali. Jangan-jangan pacarnya seorang dosen, mantan CEO. Ya itu ya, sarannya ya. Ingat-ingat ya. Pertama tadi judulnya deskriptif kognitif hapus, diganti IFL konteks gitu ya. Introduction-nya urgensi, lebih ini kuatkan urgensinya. Sarannya ya tambahkan contohnya versal verb ini kenapa kok sering keliru kesulitan ya mahasiswa itu siswa itu sering kesulitan kenapa gitu ya. Gitu. Perang selanjutnya. Jadi begini loh, Rek. Kenapa kenapa kamu kok kadang-kadang memang ini agak kurang pas gitu di hatinya Bapak Ibu dosen ya? Karena judul bab satu itu tidak boleh deskriptif. Bab satu itu bab satu ya, semua bab satu jurnal introduction berarti ya. Itu nggak boleh deskriptif, tidak boleh menjelaskan, tapi reflektif, merefleksikan pandangan kamu terhadap realitas sosial, gitu ya. Lah, di bab 2 di paragraf 2 kamu mendefinisikan listening adalah itu nggak boleh. Writing, kayak kamu saran writing, nggak boleh. Writing adalah nggak boleh. Ya itu kan pengetahuan sudah umum. Refleksikan terhadap pengetahuan kamu terhadap ya apa sih gitu loh. Listening ini. Jadi bab 2 baru deskriptif boleh. Bab 2 tentang writing ya, deskripsikan teorinya listening nggak apa-apa. Writing nggak apa-apa. Tapi kalau bab 1 nggak boleh deskriptif. Ya, ya kayak kemarin tuh loh. Bottom up atau top down itu loh kemarin yang segitiga itu loh. Ya kan? Misalkan ini ya. Tetapi ini sudah oke kok sebenarnya. Sudah betul. Ya, sudah betul sudah. Tapi kurang ada interpretasi penulis. Mudah kok. Jadi di akhir paragraf kamu kasih konklusi,
hubungannya dengan penelitian kamu. Ya, memang sulit ya untuk mengerti apa mendefinisikan, nggak mendefinisikan itu sulit memang. Ya definisi saja tapi nggak apa-apa. Tapi di akhir dikasih conclusion oleh karena itu listening ini jadi topik yang penting juga dalam penelitian saya. Kamu dua soalnya, listening sama social verb, ya kan ya. Nah, jangan mengarah ke ini definitif ya. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Listening, saya nggak komentari research questionnya, sudah betul. Saya langsung literature review, listening ini loh, yang bab 2. Literature review ini loh. Kamu itu kurang menghubungkan dengan penelitian kamu di conclusion. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk fokus listening yang bagian ini loh, gitu loh. Ada sentuhan penulis, jangan hanya definitif. Ya, oke, itu. Partial verbnya kok sedikit, anunya. Apa? Terlalu singkat, sedikit gitu. Kok nggak panjang? Memang jarang dah yang ngomongkan partial verb. Nggak ada, tidak ada kutipannya juga. Maksudnya tidak ada ahli yang ini. Ada, tapi belum nemu. Nah, betul betul betul. Lah gitu, gitu gitu. Ya cari ya. Ada kok di Google Scholar itu loh ada, pasti ada. Ya misalkan kamu tambahkan di literatur review ya, Mbak Larissa, tipe-tipenya versal verb kan ada 3, literal, metaphorical, sama apex apextual, aspektual. Jadi kasihkan tipe-tipenya gitu loh. Nanti kamu pilih yang, oh saya fokus yang literal saja gitu, misalkan gitu. Di akhir kali paragraf biar berhubungan dengan penelitian kamu gitu. Gitu ya. Hmm. Terus ada apa ini? Podcast in EFL Learner. Listening podcast ini. Ya, podcast. Pakai listeningnya pakai podcast. Oh, nah ini. Kamu pakai ini, pakai autonomous learning, autonomi. Podcast itu dia belajar sendiri atau di dalam di kelas? Nah, sarannya Pak Iqbal ya. Jadi kamu harus tambahkan referensi penelitian terbaru tentang podcast tahun 2025 atau 2024 ya. Tambahkan di situ, masukkan. Sama masukkan sedikit saran ya, ini saran ya. Nanti kalau ditanyai dosen kamu, pembimbing kamu, tambahkan podcast ini masuk ke dia itu dia pakai mobile learning ya, atau autonomous learning dia sendiri, atau pakai authentic authenticity. Jadi nanti ada teori authentic input gitu. Ya, Mbak Larissa ya. Iya. Mbak Larissa ini terlalu kalem. Saya kira itu bingung. Metodenya Mbak Larissa sekarang nggak apa ya kamu pakai ini. Nggak apa-apa kamu pakai deskriptif kualitatif, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu itu kan menggunakan, saya lihat ya, triangulasinya nggak ada ya? Ada nggak di bawah-bawah ini? Nah, kamu sekarang tak kasih PR. Kamu pilihin analisisnya kan kamu kan kalau teman-temanmu kan pakai Korolov gitu ya, kayak pakai Shapiro Wilk. Kamu itu nggak pakai itu. Kamu milih kalau nggak open coding ini atau tematik coding. Sebutkan di sini. Ya, saya belum baca sih bawah-bawahnya. Sebutkan kalau analisis saya itu menggunakan tematik coding. Gitu. Tapi sudah tahu tematik coding apa? Sudah. Nggak ada ini.
Data analisis tekniknya kamu pakai Miles and Haberman. Validity and triangulation. Lah, di sini kan ada triangulation. Di triangulasi itu harusnya nyebutkan kamu pakai tematik coding. Gitu. Heeh. Ya overall Mbak Larissa, kamu sudah di jalan yang benar, tidak pakai auto etnografi. Hampir aja kepleset ke jurang yang mematikan. Auto etnografi. Itu nyari sendiri apa ada yang membisiki? Setan-setan jahat itu ada yang membisiki kamu. Autoetnografi. Oh, dari dirimu sendiri. Itu boleh kamu lakukan, tapi nanti ya setelah S1. Boleh. Boleh. Heeh. Pak Irfan itu kan apa ya doktoral ya sekarang kan doktoral ya. Dia pakai autoetnografi. Nggak lulus-lulus loh. Sama kayak Pak Iqbal sih. Iya, soalnya sulit doktoral. Tapi S1 kan jangan mempersulit diri gitu loh maksudnya Pak Iqbal. Ya, ya S1 aja kan tinggal menerapkan teori, kamu analisis, oh baik, sudah lulus gitu. Kalau Pak Iqbal kan menemukan teori baru, makanya pakai autoetnografi. Iya, iya kan? Iya dong. Sudah. Ada pertanyaan Mbak Larissa tak pindah ke yang lain. Nah, Mbak Nurul sekarang. Enggak. Ini Pak itu soalnya nge-zoom. Apa? Ya, zoom. Tenang, 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 tenang. Mana sih Mbak Larissa? Mbak Nurul ini. Ini kok. Pak itu download dulu. Mbak Nurul. Iya. Iya, harusnya gini tadi. Kamu lupa pasti nanti. Oh, sudah. Oke. Nah, Mbak Nurul, Ma'rifatul. Nah. Di revisi ya, minggu depan saya cek terus. Di Google Drive ditambahkan gitu. Kalau masih ada deskriptif kualitatif tak semprot lagi loh, Mbak Larissa kamu loh. Walah, tak gojlok terus sampai Mbak Larissa aku tambah iki. Mbak Nurul ini sudah bagus banget ya. Dia sudah ada pakai. Iya. Loh. Loh, waduh. Aduh, 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 aduh. Mbak Nurul ini. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Kamu tuh puasi apa kebanyak puasi apa ini? Puasi ya? Iya. Sebentar, sebentar. Kamu kan pakai case study. Iya, saya kasih tahu ya, kesalahan kamu ya. Case study itu kualitatif, kuali. Jadi kamu nggak usah pakai case study di situ. Jadi toh juga itu terlalu panjang. Ke, ke KPN, nama kepanjangan. Jadi case study itu miliknya kualitatif. Kamu hapus saja case study itu berbahaya. Kamu kan kuantitatif ya. Jadi judulnya mungkin begini. The effectiveness of EduPlay as a mobile assisted language learning atau MAL itu ya. As a mobile assisted language learning tool ya sebagai alat ya itu ya to improve reading comprehension among grade 11 students gitu ya. The effectiveness of Educate Play as a mobile assisted language learning MAL itu ya MAL ya.
as a mobile assisted language learning tool to improve reading comprehension among grade 11 students. Karena case study itu miliknya kualitatif. Oke, oke. Kamu tahu dosenmu itu lebih jeli daripada kamu ya. Jadi misalkan Mbak Nurul sudah pakai ini ya, sudah sangat bagus enggak ini saya mencoba untuk ini ya. Sudah sangat bagus. Tidak maksud untuk mengendon-ngendoni apa sih? Melemahkan. Tapi ini harus ini kan ya, harus diutarakan ya. Tapi misalkan kamu pakai UNESCO ini, kutipan kamu ya, pakai UNESCO. Belum kamu kutip tapi, ya kan? Misalkan PISA atau UNESCO atau apa. Kutipan satu soalnya bukan UNESCO gitu. Iya kan? Nah, itu jeli sekali dosen itu, ngawuri. Apalagi yang ibu-ibu lebih teliti, kalau laki-laki kan nggak teliti ya. Ibu-ibu tambah lebih teliti. Koma itu, the, apostrof itu ya. Salah itu kamu di abang-abang loh, di coret-coret. Nah, harus jadi referensinya. Hmm. Terus kamu mau ngomong apa? Mall ini, mobile assisted language ini di paragraf satu itu ngomongkan lemah gitu ya. Intinya ya, betul ya? Iya kan? Mall, oh reading ini, reading ini membaca literasinya anak-anak ini lemah gitu kan? Difficulties in reading text. Nah, kurang ada kalimat yang menghubungkan antaranya paragraf satu dengan paragraf dua. Biar tidak tiba-tiba habis reading terus langsung mall. Jadi nanti tumpang tindih. Jadi ini kasih paragraf kesimpulan yang menghubungkan dengan paragraf dua. Ya, contoh begini, meskipun anak-anak itu readingnya lemah, tapi anak-anak suka main HP, misalkan ya ini ya, suka main HP. Lah, HP itu bisa jadi alternatif untuk mereka belajar. Oleh karena itu, mall hadir nah, untuk apa? Mall ini jadikan topik penelitian di penelitian ini. Nah, ini kamu ngomong mall, itu misalkan gitu. Jadi kasih paragraf satu kalimat, maaf satu kalimat di akhir yang menghubungkan ke mall. Ya, bagus ini tapi sudah bagus. Bisa kok kamu mempersempit lagi kayak piramida kemarin. Kan kamu kan Indonesia ya, UNESCO dunia terus Indonesia. Sempit lagi ke realita, kasih ke SMA level SMA. Boleh. Misalkan kepingin nambah-nambahi. Dan dari dulu saya tuh belum pernah lihat di paragraf satu itu nunjukkan data statistik pakai grafik itu belum pernah. Tapi itu boleh tak Pak? Boleh. Itu boleh. Karena kamu kan kuantitatif. Ya, nggak apa-apa. Tapi juga mau ini ya Mbak Nurul ya, listening juga. Di judul itu loh. Enggak ya? Reading tok ya? Reading aja ya. Oke. Reading, fokus reading aja. Enggak reading aja, betul. Fokus reading aja. Mbak Larissa ini tadi kan gabungkan untuk biar ketemu gapnya gitu kan. Oke. Oke. Satu cuman itu aja. Sekarang literatur review. Ada yang tidak relevan di sini. Kayak disleksia ini anak-anak ada nggak yang dia itu menulis atau membaca itu sulit. Dindawar itu atau kebalik-balik gitu. Disleksia kan kebalik-balik gitu kan. B jadi D gitu kan. Atau bacanya sulit karena dia memang disleksia. Soalnya ada ini literatur yang kamu ngomongkan disleksia di sini. Ya, iya. Yang ini loh Paris. Hmm. Aduh, 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 aduh. Hmm.
Bentar. DLD ini apa ini? Nah. Literatur review. Kita apa sih? Kita Mbak Nurul ya. Oh, DLD ya. Hmm. Ini nggak masalah ini kayaknya. Ya, masih relevan lah ini. Saya pikir ini kamu pakai disleksianya. Tadi kan saya scroll ke bawah, referensi. Oh, ada disleksianya gitu. Ternyata bukan disleksianya di atasnya ya. Bukunya tok yang ini, sumbernya tok ya. Iya, III ya, ya, betul. Pakai itu betul. Literatur review ini sudah benar ini. Cuman mungkin begini ya. Literatur review kamu ini jadikan subbab, subbab. Jadi literatur review kan itu kan kamu kan sudah ada kata kunci di situ. Kata kuncinya mall, reading itu ya. Ya sesuaikan aja subnya itu. Oh, sub bagian reading. Terus bawahnya itu apa mall atau terus eh, biar nggak jadi satu. Bab duanya cuman itu aja Mbak Nurul. Selebihnya sudah bagus ini. Terus terakhir IFL gitu kan. Biar nggak campur-campur tindih. Jadi kelemahannya Mbak Nurul itu kalau kepingin memang mengalir begitu, jadi antar paragraf itu harus dikasih kata penghubung, kalimat penghubung, biar nggak. Kalau memang beda bahasa nih ya sudah kasih sub aja gitu. Kalau memang sangat berbeda, kalau sulit gitu. Kalau metodologinya pakai kuasi eksperimental gitu. RQ 2-nya itu kamu apa? Saya lihat nih. Research question nomor 2 itu how, jangan how. How itu untuk mungkin sumber yang kamu download itu kualitatif. Jadi dia pakai how. How itu pertanyaannya miliknya kual. Jadi kamu jangan how. Kalau satu betul. Jadi mungkin begini ya. Bentar. Gak apa-apa. Jadi nomor satu ini sudah betul ini. Nomor duanya yang kayaknya kualitatif gitu ya. Tapi mungkin baiknya satu ini juga jangan can gitu ya. Itu dari bahasa Indonesia kamu bahasa Inggris kan kayaknya. Jadi jadi begini aja. Pakai das ya. Ya satu dulu. Ya, das. Apakah gitu ya? Penggunaan bahasa Indonesia begini ya. Apakah penggunaan EduPlay does the use of EduCaPlay significantly improve reading comprehension skill of 11 grade students in Dawar Blandong gitu ya. Nah, gitu. Does the use of EduCaPlay significantly improve the reading comprehension skill of. Nah, gitu ya. Jadi judul itu harus representatif di situ. Lah nomor duanya jangan how, tapi pakai what. What itu miliknya Puan. Nggak boleh ya pakai how ya. Puan ya. Jadi what are the students level of motivation gitu. What are the students level of motivation? Kamu juga pakai engagement juga ya. Pakai juga ya.
Kamu kamu tuh pakai teorinya yang kemarin tuh loh. Yang teori yang kemarin tuh loh untuk mengukur itu pakai motivasi saja. Soalnya di literatur review ini kamu masukkan ini. Di judul kamu ini masukkan enggak ya? Bisa kamu hapus itu. Nomor dua itu. Tapi kalau mau memang dosen kamu memaksa nanti pembimbing kamu, masukkan aja apa seperti ini. Ya, what are the students levels of motivation gitu ya, mungkin ya. Kan kamu pakai ini ya, bisa milih, bisa motivation, bisa engagement, bisa usefulness misalkan gitu, atau happiness gitu, En, apa joyfulness misalkan sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ya, joyfulness atau bagaimana terserah. Tapi bawahnya begini, kasih begini, of educate play as apa? Educate play, ya educate play tools, educate play, educate play tools gitu, mungkin begitu aja. Ya mungkin begitu ya. Atau kalau kamu kepingin apa bebas, what are the students' perceptions? Gitu ya. Perception, eh, what are the students' perceptions toward the use of educate play? Gitu ya. Gitu. Atau begitu. Bla 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 sesuai dengan judul atau sesuaikan dengan RQ1 kamu tadi. Tapi paling enak itu amannya itu sih ini. Tadi itu yang pertama itu. What are the students' levels of engagement? Soalnya kamu kayaknya saya sudah pernah baca punya kamu. Penelitian kamu itu loh, sebelumnya ada yang penelitian terdahulu saya baca. Dia ada kayak level-levelnya gitu loh. Motivasi itu ada levelnya. Level ini, level ini, level ini gitu. Tapi nggak, kamu pernah baca itu? Baca. Kemarin sumbernya ada level-levelnya gitu. Enggak, hanya kasih kuesioner gitu aja. Ya, seperti itu ya students perception gitu aja. Enak. Heeh, nggak usah repot-repot. What are the students' perception? Eh, angel ya jenenge research question itu ya. Pokoknya intinya bagaimana persepsinya siswa terhadap penggunaan educate play gitu loh. To improve the reading comprehension skill gitu loh bla bla bla. Dawar Blandong gitu kan. Intinya kan begitu. Ya itu metodologinya itu ya. Terus kemarin kan ini Mbak Mbak Nurul ini kan kemarin perasaan Pak Iqbal kemarin itu bab tiganya itu ada ininya. Iya, Mbak Nurul, kamu itu kasih sup ya, bab tiga juga sama ya. eh Kayak Mbak Larissa itu sudah benar, dia ada supnya. Apa yang Mbak Larissa itu mau? Atau sesuaikan dengan ini, sesuaikan dengan panduan. Jadi pakai research, research design Mbak Larissa ini. Terus data sources, kasih sub-sub gitu loh, biar nggak campur. Terus data collection teknik, terus pakai data analisis, gitu kan, biar nggak campur. Purposive sampling ya, kamu berarti purposive itu, berarti begini, purposive itu artinya, saya ingat lagi biar kamu nggak lupa. Purposive sampling itu berarti ada tujuan. Kamu mengambil penelitian di Dawar itu ada tujuannya. Biasanya purposive itu sebenarnya ya, itu untuk kualitatif. Biasanya karena ada tujuan mungkin ya itu untuk case study purpose itu untuk case study jadi kamu hati-hati kemarin kayaknya yang kamu jadikan rujukan itu kual iya kan. Mm-mm. Jadi hati-hati jadi enak yang non probability aja kayak apa kemarin tuh kayak apa sih
Bentar, bentar. Saya saja di Google. Lupa ya namanya. Apa sih? Kalau kuasi itu, nah ini loh. Tapi nggak apa sih kamu pakai purposif. Tapi kalau ada konteks, misalkan saya meneliti dawar ini karena anak-anak itu eh, kalau di random tidak mungkin. Ini karena kalau di random sampling anaknya sedikit misalkan. Ya karena karena memang saya pakai dua kelas kuasi eksperimental jadi ya eh, ini aja gitu. Boleh, boleh. Tapi yang umum biasanya itu populasinya itu pakai random. Mm-mm. Random sampling atau convenient sampling. Convenient sampling lebih relevan. Misalkan kamu narasikan kemarin saya dipilihkan Bu Guru pakai kelas ini gitu ya. Berarti kan karena kamu akses ya, karena kemudahan akses dengan guru itu akhirnya kamu dipilihkan. Namanya convenience, kemudahan. Gak apa-apa pakai ganti aja convenience. Hmm? Bisa, ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan dua, Mbak Nurul, itu konsekuensinya sampai bawah dua terus. Jadi instrumennya dua, ujinya dua-dua, datanya dua. Kalau awalnya kan pakai tes, yang research question satu kan pakai tes, yang kedua kan pakai kuesioner. Berarti nanti juga dua terus. Jawabannya nanti juga dua bab empatnya gitu. Itu ya. Jadi kamu pakai kurangnya pakai sub-sub biar nggak ini campur-campur. Sudah. Itu aja. Sudah. Yang paling penting malah instrumennya itu saya harap. Eh, kamu kan pakai mall, terus pakai educate play, ya kan? Terus ke reading comprehension. Lah itu eh, konsepnya bagaimana? Saya kasih tahu ya, ini jarang. Dosen paham itu jarang. Jadi awalnya itu ada paradigma, terus teori, preposisi, preposisi, baru konsep, ya kan? Teori kamu kan paradigma ini sebenarnya kamu kualitatif, ya kan? Besarnya kualitatif. Terus teori kamu kan pakai educate play. Mobile assisted play, mall, pakai mall kan? Ya kan? Pakai mall kan? Ya kan? Ya, oke. Persepsinya mall itu ngajarnya gimana caranya ngajarnya? Yang kamu persepsikan caranya ngajar mall bagaimana? Langkah-langkahnya. Lah, langkah-langkah itu masuk menuju konsep nanti. Ini kan masih teori besar. Untuk menuju teori ke konsep itu harus melewati preposisi. Soalnya kamu kan pakai reading comprehension. Nah, itu. Teman-teman kamu enggak. Dia dari konsep ini enggak, tapi enggak ada teori gitu. Kalau riset teorinya apa? Kan belum tadi kan saya suruh milih ya tadi kan autonomous atau pakai direct gitu kan. Belum kan? Nah, gitu. Apa yang mau lali aku sampean? Oke, tak omong nembang ulang. Jadi begitu. Persepsi ini kan anunya apa siswa nanti bisa ditambah-tambahi gitu kan. Oh ternyata nyaman ini pakai metode kayak gini. Nah, lahirlah sebuah konsep. Lah kamu kan enggak membuat konsep itu, kan sudah ada kan? Nah, cari yang sudah ada aja masukkan bab 3.
Subjudnya instrument of research. Instrumennya pakai tes sama pakai ini instrumen kuesioner. Kamu bangunnya itu nggak ngawur kuesionernya. Bangunnya apa pertanyaannya dari instrumen itu. Bab 2 itu. Sudah. Kebanyakan nanti lama-lama lah kamu kamu ini paham-paham sendiri. Pelan-pelan. Sekarang Mbak Alfi. Mbak Alfi, tanya ya. Kenapa? Apa? Oh iya, Mbak Alfi. Alfida ini dah. Tiana, kamu kumpulkan ulang Mbak Alfi. Belum siap tak? Belum siap. Heeh. Gini Mbak Alfi, kamu nanti sama Pak Iqlil intensif sama Pak Iqlil. Ya, kayaknya masih bingung ya. Sama Pak Iqlil aja dulu nanti ya. Kalau ada waktu senggang ke Pak Iqlil. E-learning, Google Drive juga nggak apa-apa kalau kamu perbarui nggak apa-apa. Tapi kalau nilai ini e-learning nanti saya store nilainya ke Sima. Heeh. Penerbitannya Pak Iqlil pindah di Bangsal sini loh. Dekat rumahmu kok, Vi. Rumahmu kan Bangsal. Jetis tambah ada lah ngono. Loh, Mbak Nurul itu Bangsal. Tambah tuh. Iya. Sama ini loh Anggi, sama ini loh. Kayak kemarin itu loh. Pak itu. Iya. Renata. Renata itu siap jadi guru beneran Renata itu. Siap banget ya. Ya, kamu nggak jadi guru nggak siap ya? Nggak siap. Padahal kamu tuh loh jadi guru cocok Mbak Larissa. Nggak mau jadi guru. Sekarang berarti Mbak Afifatus. Dilihat dulu. Kalau lihat, nggak apa tenang, tenang. Kalau bagus ya bagus kok. Yang paling siap sementara Mbak Nurul. Kalau di kampus nggak ada CEO ya. Siapa CEO ini nang kampus? Dibimbing sama Pak Rektor ya kamu ya. Kamu kalau anu apa sebelum kalau takut dikoreksi Pak Iqlil, masukkan GPT dulu, koreksi, hancurkan, kritik gitu loh. Siapa tahu sarannya benar ya. Siapa tahu sarannya GPT benar. Iya ya. Kalau salah ya nanti Pak Iqlil yang betulkan. Salah ya enggak apa-apa. Enggak apa, Mbak Alpi. Salah itu enggak apa-apa. Normal lah. Puisis ini ya. Sekarang saya tanya, saya nggak pernah pakai kuisis ya. Di kuisis itu ada game, ada mode-mode apa saja. Ada mode PR kah, ada mode live streaming gitu, ada kah? Mode kerja kelompok gitu ada. Nah, kamu pakai yang mode apa? Gaming yang klasik. Heeh.
Yang klasik itu kayak gimana gambarannya? Pak Ikil nggak tahu gambarannya ya Allah klasik itu. Kenapa kok nggak yang game yang kemarin game itu loh? Yang kayaknya kemarin di kuisis itu ada game-gamenya gitu deh, sih, yang sumber yang lama, yang Pak Ikil kirim ke kamu itu loh. Itu kan gamified. Oh sama kayak itu kan. Nah, berarti di ini aja judulnya. The Effect of Gamified Quizzes Mode gitu. The Impact itu nggak enak, enak The Effect. Heeh. The Impact itu mah habis tabrakan kena impact. The Effect of kasih gamified biar nggak kayak kayak terkesan itu kamu bahula gitu ya. The Effect of Gamified Quizzes Mode gitu ya. On reading comprehension, reading ya ini ya. Among EFL senior high school students gitu. Kan enak jadinya. Gamifiednya itu kebalik apa? Redundant nanti. Wes quizzes itu sudah soalnya sudah game, ya kan? Jadi the effect of gamified quizzes mode on reading comprehension among EFL senior ya, senior high school students gitu. Jadi enak jadinya, biar nggak panjang-panjang. Terus introduction-nya, reading comprehension. However, many students still encounter difficulties. Ya, ngomongkan difficulties in reading ya. Hmm. 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 Oh iya, bagus ini. Jadi kamu itu fokuskan ke jangan yang klasikal ya. Nah, sama kayak Mbak ini, sama kayak Mbak Nurul. Paragraf satu dengan paragraf dua loncat, kasih kalimat penghubung untuk menghubungkan antar itu nah kalau diteliti dikomentari sama pembimbingmu nanti nggak coherence. Nggak coherence. Cross. Nah, di akhir bab satu kamu ngomongkan ini by employing the crossover design. Itu apa tuh crossover design? Yang atasnya research question itu loh. Apa? Crossover design. Ah, ngiri, ngiri, ngiri. Jadi kamu harus sebelum kamu setorkan ke pembimbingmu nanti ya, baca dulu ya. Sebelum ujian baca dulu. Jangan sampai ada istilah yang kamu nggak paham. Mengerikan itu. Crossover design itu hapus saja. Soalnya kamu kan pakai anu kan, kuantitatif kan. Kamu pakai kuasi eksperimental kan? Iya kan? Nah, jadi jangan ngomongkan crossover design, ganti aja kuasi eksperimental design gitu loh. Bukan crossover ya. Reses questionnya ada tiga ini.
Se. Aduh, 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 aduh. Oh, lumayan ini, betul ini. Do. Nah, terus. Kamu fokus motiv- motivasinya bukan ya ini. Fokus ke ini ya. Persepsinya mereka setelah menggunakan kuis ini bagaimana gitu ya. Ya. Iya. Do the students learning achievements? Subjeknya mana itu? The students learning achievements. Equis group. Loh, ada lagi sekarang Equis group. Equis group itu apa? Oh iya. Jadi satu aja. Kalau berarti kalau kamu pakai Equisis group, Equisis ya. Berarti gini loh. Gamified apa itu mau? Gamified Equisis gitu loh. Mood gitu ya. Tambah ono ada Equisisnya biar konsisten dari awal sampai bawah itu Equisis terus. Ya, dikasih Equisis. Ya. Is there a difference between gamified? Kamu ini membandingkan antaranya sama-sama kuisis ya. Tapi kuisisnya yang pertama itu game, yang kedua itu konvensional quizzes gitu kan. Hmm. Ya. Paham, paham. Saya kemarin masih ingat yang kemarin itu ya. Nah, ini perlu difahamkan ke pembaca. Kalau saya ini sama-sama pakai quizzes, tapi satunya itu pakai kelas yang pakai quizzes yang lama, versi lama, sekarang yang pakai game. Ini kira-kira yang lebih efektif yang mana sih gitu kan? Oke, paham, paham. Intinya nomor satu itu kan saya pahami di sini ya. Saya pahami nomor satu itu ya, biar kamu saya juga salah paham Pak Iqbal. Gini kan, apakah terdapat perbedaan ya hasil belajar siswa antara yang menggunakan gamified quizzes dan yang menggunakan quizzes yang konvensional begitu kan maksudnya? Oh betul. Berarti kalau apakah terdapat, pakai jangan pakai do, pakai is lah. Iya. Kalau si Maklum tadi itu pakai das soalnya dia ada pekerjaannya. Pertanyaannya itu loh ada verbnya, ada perilakunya. Kalau kamu kan apakah terdapat perbedaan gitu kan maksudnya? Sama kayak nomor dua kan kamu juga pakai is betul itu. Betul. Apakah terdapat perbedaan? Tapi fokus persepsi gitu kan nomor dua itu. Nomor tiga itu tentang yang disukai apa yang nggak disukai gitu dah. Apa? Hah? Loh, angket itu sudah ke persepsi situ. Jadi tiga itu hapus saja. Nggak pakai. Ketiga kebanyakan. Jadi bisa include ketiga itu. Angket itu masuk ke persepsi tadi itu loh.
Ya sudah itu aman. Iteratif review sama kayak Mbak Nurul. Jadi kamu kan kata kunci itu apa kata kuncinya? Masukkan kata kunci itu di tiap-tiap sub sub bab. Literature review misalkan kamu menjelaskan reading comprehension dulu, terus gamified learning, terus e-quizzes, terus EFL gitu kan? Ya, gamification. Kamu kalau begini, kalau kamu terlanjur begini, penelitian kamu kalau terlanjur begini, ya, berarti yang paling umum dulu yang diterangkan reading dulu. Soalnya kamu kan bukan case study. Kalau case study, jadinya begini kamu. Jadi langsung gamified gitu. Kamu kan terlanjur ya, berarti reading dulu, yang umum-umum dulu. Indonesia, kan ngomongin Indonesia, terus ngomongin kelas kamu gitu kan, semakin spesifik gitu kan. Nah, readingnya diatur atas kebalik. Terus ngomongan equasis, ya. Terus metodologinya pakai kuasi eksperimental, betul, sama. Tapi sudah pakai subbab ini, sudah lumayan, research design. Partisipan and setting sudah betul. Nah, pakai emdas, tahu emdas? Ini menunjukkan kamu pakai GPT, hapus saja ya. Hei, ini loh, emdas itu. Kayak gitu loh, shred, ini kata-kata ya, ini kata-kata. Nah, shrednya panjang, ini namanya emdas. Emdas, ya. Itu hapus itu, hapus. Caranya mudah, yaitu di partisipan and setting itu hapus saja yang paragraf 2 itu ada kayak shred-shrednya itu loh. The age range of participant approximately 15 to 16 years old itu loh. Loh, aku keliru ta iki. Kita sopo iki? Iya kan? Ini loh Mbak Larissa. Eh, Mbak Nurul. Keliru mana ya, Bre? Ini kan kamu literatur review. Nah, ini loh yang ini loh. The age range of lah ini hapus ini. Ini kayak gini-gini. Ini namanya emdes. Ini nggak usah ini. Pakai koma aja, pakai koma. Ya tulisannya kayak gini loh. Yes. GPT ya kasih prompt dong. Hilangkan emdes, simbol emdesnya. Nggak apa, kamu pakai GPT nggak apa-apa. Sah, sah, sah. Tapi jangan jadikan alat utama ya, pembantu aja. Yang ngitung-ngitung aja. Instrumen, nah instrumen ada dua ya. Sebutkan, there are two instrumen. Jangan three jadinya. Kalau kamu kan tadi kan three ya. Nah, jadikan dua aja berupa tes sama kuesioner. Tesnya itu instrumennya ini, terus kuesioner instrumennya ini. Tapi secara overall sudah oke. Oke. Aduh, aduh, aduh. Jadi ya. Iya milih aja atau kamu yang mana bebas. Kalau persepsi itu kan nanti kan begitu loh. Iya, tergantung instrumennya sebenarnya. Oh, tak kasih habis ini jurnalnya. Tapi yang kamu ambil yang motivasi aja. Atau kamu search sekarang Ridho Rojabi quizzes. Ridho Rojabi quizzes gamified learning pakai quizzes. Dia sudah ada instrumennya itu tinggal kamu adaptasi aja. Ridho Rojabi. Namanya Pak Iqlil. Ya wes. Sama kamu kayak Mbak Nurul ya. Kamu harus ini pakai instrumennya yang detail. Memang sekarang belum detail ya, nggak apa-apa. Tapi yang detail, biar lebih valid. Data analisisnya
sama kayak Mbak Nurul. Sebutkan aja loh, Rek. Pakai pakai tes. Jangan prosedur. Pakai tes. Terus eh kamu kasih sub A, normality. Normality test, terus homogeneity, terus t-test begitu. Langsung aja. Nggak usah terlalu berbelit-belit. Oh, t-testnya itu saya variabelnya cuma satu, Pak. Jadi saya pakai independent sample t-test. Oh, saya dua, Pak. Pakai paired sample t-test gitu. Jadi beda sekali dengan penelitian kual. Jadi jangan ngomongkan prosedur of this research, jangan. Prosedur analisis data, itu penting. Paling inti kamu instrumen harus dibetulkan, habis ini tak kasih itu ya, biar jelas. Terus analisisnya pakai apa gitu ya. Ya sudah, itu toh. Oh, sama research question-nya yang nomor 3 hapus. Nah, sudah. 10. Pas lantai. Ya apa ini? Tinggal 2 ya sekarang ya. Saya cepatkan. Mas Bagus. Apa Mas Fredo dulu? Alfredo ya. Fredo sama Bagus kalian wis. Minggu depan baru kita bab 4 ya. Revisi dulu ya. Masuk iki Fredo iki. Panjangan do, kamu tulis ulang do ya. Begini judulmu. The effect of learning analytic supported flip classroom gitu. Ya. Panjangan, nanti nggak fokus. Ini mah Fredo iki mau iki. Hmm. Iya itu juga masih ada em dasnya. Tuh, hilangkan tuh.